Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to video aku, Vertina. Video aku kali ini aku mau sharing, mau bagi informasi buat para laki-laki, buat bapak-bapak, buat pria yang lagi membantu kesuksesan program hamil istrinya, buat keluarga kalian. Jadi baik yang lagi melaksanakan program hamil, yang lagi berjuang, yang lagi berikhtiar, atau yang lagi mau persiapan pernikahan, gak ada salahnya kita sharing terapi alami 90 hari menuju sperma sehat. Apa aja? Apa sih? Kenapa manfaatnya, fungsinya itu, kenapa itu? Gitu ya. Jadi karena pagi ini aku belum ada pasien, jadi kita bagi sharing informasi ya. Simak terus video aku. Apa yang akan aku sharing buat kalian semuanya selama 90 hari ke depan? Yang pertama itu makanannya hanya 2 komponen. Jadi setiap hari bapak-bapak laki-laki ini harus mengkonsumsi, entah dia pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi sehari itu setidaknya minimal 1 kali mengkonsumsi selama 90 hari ya. Diharapkan pada saat 90 hari itu sudah terbentuk sperma sempurna. Karena kemungkinan akan lebih efektif kalau 90 hari atau 3 bulan itu terbentuk sperma yang lebih bagus. Nah, itu apa yang akan aku sharing, yang aku terapi alami itu adalah meminum susu kedelai setiap pagi dengan buah tomat. Nah, ini bisa kalian minum terpisah atau kalian makan terpisah. Jadi susu kedelai kalian minum dulu, atau setelah itu kalian konsumsi buah tomatnya. Atau bisa kalian mix dengan kalian blender, kalian bikin jus tanpa gula ya. Jadi susu kedelai ini dengan buah tomat. Kenapa susu kedelai dan buah tomat yang menjadi terapi di konten aku kali ini? Karena kita akan bahas manfaat dari susu kedelai dan tomat ini. Stay tune ya. Nah, kita bahas susu kedelai. Kenapa di terapi 90 hari menuju sperma sehat itu aku komponin susu kedelai dengan tomat. Karena apa? Karena susu kedelai ini banyak manfaatnya atau fungsinya yang diperuntukkan untuk kesehatan sperma. Nah, dari susu kedelai ini dia ada kandungannya yang namanya koenzim 10. Jadi koenzim 10 ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas sperma dengan cara memperbaiki motilitas atau pergerakan dari sperma. Biasanya yang orang laki-laki yang mempunyai gangguan di kesuburan, dia itu mempunyai salah satunya spermanya itu banyak yang nggak bergerak nih, atau dia nggak gesit. Nah, ini dari koenzim 10 ini dia akan memperbaiki motilitas atau pergerakan dari sperma. Nah, selain itu koenzim 10 ini juga mengandung yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah melindungi senyawa dari radikal bebas. Nah, ini bisa melindungi sperma dari kerusakan. Nah, sehingga kalau kita sering mengkonsumsi yang ada kandungannya koenzim, diharapkan spermanya nggak gampang rusak atau nggak gampang mati gitu ya. Nah, susu kedelai juga mengandung yang namanya fosfor. Fosfor di sini difungsikan atau dimanfaatkan buat sperma itu adalah untuk menjaga supaya sperma itu tetap prima, tetap bagus, sehingga dia tidak mudah rusak ya. Jadi pada saat sperma ini prima, bagus, otomatis pada saat terjadinya pembuahan dia juga bagus, kualitasnya bagus gitu. Itu fungsi dari fosfor yang ada di susu kedelai. Terus kandungan yang selanjutnya dari susu kedelai itu adalah vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini sangat penting juga buat pria yang mengalami gangguan kesuburan, karena vitamin B12 ini fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan juga pergerakan sperma. Jadi selain di dalam situ ada koenzim tadi yang membantu untuk memperbaiki pergerakan atau kegesitan sperma. Nah, ini B12 juga sama, dia akan membantu kualitas sperma untuk bergerak. Nah, dia juga membantu meningkatkan jumlah sperma dan membantu menjaga kualitas keutuhan sperma. Nah, vitamin B ini biasanya laki-laki yang mempunyai kecenderungan masalah di dalam kesuburan, dia itu
memiliki kromosom yang abnormal atau tidak normal ya, karena memiliki kadar vitamin B yang rendah termasuk B12, sehingga kromosom yang ada di dalam sel sperma dia ini terbentuknya itu tidak sempurna atau abnormal. Pada saat dia membuahinya namanya sel telur, nah udah spermanya abnormal, tidak normal membuahi sel telur, ini bisa mengakibatkan yang namanya keguguran atau bayi cacat lahir ya. Jadi buat bapak-bapak yang lagi membantu program hamil, perbanyaklah makanan yang mengandung vitamin B termasuk B12. Terus yang selanjutnya, yang terakhir nih dari kandungan dari susu kedelai itu adalah zinc. Nah, zinc ini sangat penting banget buat kesuburan pria. Kenapa? Karena biasanya seseorang pria atau laki-laki yang memiliki gangguan kesuburan ini juga memiliki kadar zinc yang rendah kalau dicek ya. Jadi kalian harus memperbaiki kadar zinc di dalam tubuh kalian dengan mengkonsumsi susu kedelai ya. Jadi susu kedelai ini kandungan zincnya juga tinggi ya untuk memperbaiki kualitas dari sperma itu, sehingga dari komponen susu kedelai ini sudah menginclude kebutuhan untuk memperbaiki sperma kita selama 90 hari ke depan. Nah, selain susu kedelai, yang kedua tadi komponennya adalah tomat. Jadi kalian boleh makan terpisah ya, atau kalian jus tanpa gula. Jadi susu kedelai dicampur dengan tomat, kalian jus, kalian blender, terus kalian kasih tanpa gula. Nah, itu bisa memperbaiki 90 hari ke depan ya, memperbaiki kualitas sperma. Nah, kenapa tomat yang jadi pasangan dari susu kedelai? Karena tomat ini memiliki antioksidan yang tinggi. Kalau menurut saya ya, dari jeruk sama tomat itu antioksidannya atau vitamin C-nya juga itu lebih tinggi dari buah tomat. Jadi ini bisa dikombin dengan susu kedelai. Nah, antioksidan yang tinggi ini bisa melindungi kerusakan sel sperma. Jadi bisa selama 90 hari itu akan kita meningkatkan antioksidan di dalam tubuh untuk melindungi sel sperma itu supaya tidak banyak yang rusak gitu. Dengan menekan senyawa yang berbahaya itu, otomatis antioksidan ini sangat penting fungsinya untuk kesuburan pria ya. Jadi nggak ada salahnya kalian mengkonsumsi buah yang mengandung antioksidan tinggi, termasuk tomat ini ya. Nah, buah tomat di sini dia fungsinya juga banyak manfaatnya ya. Jadi buah tomat ini juga bisa mengontrol kadar gula dalam darah. Atau yang orang biasa yang punya penyakit gula, dia aman untuk mengkonsumsi buah tomat ini ya. Dan dia juga bisa menjaga tekanan darah. Jadi aman juga buah tomat ini yang punya darah rendah atau dia tensinya tinggi ya. Ini nggak ada masalah dengan buah tomat. Dan dia juga mengontrol kandungan purin, dia bisa menekan. Jadi biasanya orang yang punya asam urat kandungan purinnya itu tinggi. Jadi kalau misalkan orang yang punya asam urat boleh nggak mengkonsumsi tomat selama 90 hari ke depan, misalkan pria yang punya asam uratnya tinggi, nggak ada masalah ya, karena buah tomat ini justru bisa menekan kadar purin kita, jadi aman untuk yang mempunyai gangguan asam urat ya. Nah, selain yang aku jelasin tadi, di dalam susu kedelai itu banyak mengandung fungsi dan manfaat yang bagus buat sperma. Susu kedelai ini juga bagus untuk menjaga kesehatan kita. Jadi, susu kedelai ini bisa mengontrol tekanan darah, menyehatkan jantung kita, mensehatkan jantung, menjaga kondisi jantung tetap sehat. Dia juga bisa mencegah kanker. Dan di susu kedelai ini juga bisa menjaga kestabilan badan kita. Jadi bagi yang lagi program hamil, dia mempunyai masalah dari berat badan, misalkan aku harus menurunkan berat badan nih karena aku kata dokter nggak boleh kelebihan berat badan. Nah, ini kalau kalian mengkonsumsi susu kedelai selama 90 hari ke depan, tidak ada masalah di berat badan. Jangan takut berat badan kalian akan bertambah, karena ini bisa mengontrol berat badan kalian. Terus dia juga, susu kedelai ini menyehatkan tulang, sendi, dan otot. Jadi buat kalian yang usianya sudah di atas 35, yang lagi program hamil, aman untuk mengkonsumsi susu kedelai. Jadi dia juga tidak dia menguatkan otot, sendi, dan tulang kalian ya. Nah,
semoga bermanfaat tips terapi alami yang aku sharing buat Bapak semuanya, buat para laki-laki. Kalau merasa sharing informasi aku ini bermanfaat buat kita semua, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ya ke media sosial kalian. Semoga informasi ini bisa sampai ke para pria yang lagi berjuang menemani istrinya atau menemani keluarga kecil kalian untuk program hamil.